Di Indonesia itu ada sekelompok manusia yang pemarah luar biasa, gampang menghakimi orang lain, gampang menggerebek pengajian orang lain, menuding ke sana dan ke sini. Bahkan tidak jarang di antara mereka itu mempidanakan orang lain atas kehilafan-kehilafan kecil. Bisa sampai setahun, 2 tahun sama mereka yang melaporkannya itu. Dan mereka biasanya mengaku sebagai ulama, sebagai agamawan, sebagai kiai, ya, dan hal yang semacam itulah. Mereka biasanya juga berkumpulnya di Kementerian Agama, kemudian berkumpulnya di ormas-ormas keagamaan atau fasilitas-fasilitas penyantun, atau misalkan orang yatim piatu atau aktivis-aktivis penggalangan dana agama dan sebagainya. Pokoknya yang berhubungan dengan agama, mereka tuh ngumpulnya tuh di situ. Tetapi uniknya, walaupun mereka itu jumlahnya banyak dan mengaku agamawan dan mengaku ulama dan seterusnya panjang lebar, kontribusi mereka terhadap masyarakat itu bukan hanya nol tapi minus. Jadi kalau mereka ada di satu tempat misalkan, kemaksiatan itu tidak turun, penderitaan, kemiskinan tidak turun. Tapi justru sebaliknya, mereka menunggangi kemiskinan dan kebodohan masyarakat untuk mendapatkan harta kekayaan yang melimpah untuk diri mereka sendiri. Nah, ini luar biasa. Dan kalau Baraya sekarang melihat fenomena yang terjadi di berita-berita, ya, di tayangan-tayangan media sosial dan sebagainya, mereka bikin ulah lagi. Yaitu apa? Mereka mengkorupsi dana haji. Jadi kalau misalkan Baraya ingin mengetahuinya, kan kurang lebih gambaran sederhana kasusnya tuh begini. Di Indonesia itu ada kuota haji. Ada jatah berapa banyak dalam 1 tahun orang yang diberangkatkan ke Tanah Suci. Nah, dari jatah sekian ratus ribu orang itu, 92% itu diberikan kepada siapapun yang mau datang ke sana. Tapi untuk rakyat jelata, rakyat biasa, sehingga bayarnya murah tetapi ngantrinya lama, bisa belasan tahun, 14 tahun, 15 tahun bisa ngantri di situ. Tapi kalau Baraya cukup kaya raya, maka Baraya bisa membeli kuota yang super duper mahal. 100 juta, 200 juta, 300 juta, tapi Baraya tidak usah nunggu atau nunggunya sebentar. Begitu. Nah, dalam hal ini saja itu udah kejahatan yang luar biasa. Itu adalah penistaan terhadap adab-adab ibadah umat Islam. Bagaimana ceritanya ibadah umat muslim itu dipisah. Kalau yang kaya bayarnya mahal itu bisa langsung berangkat. Kalau yang miskin mau nunggu 14 tahun, 15 tahun dipersilahkan. Asal jangan ganggu gugat yang kaya itu, yang cuma 8%. Nah, dengan peraturan segini aja itu udah bener-bener merusak moral dan etika. Tetapi yang luar biasanya apa? Kelompok itu yang ada di Kementerian Agama, kemudian yang ustadz-ustadz yang bikin travel apa segala rupa, itu terlibat dalam kejahatan itu. Dan kejahatan itu kemudian sekarang ditambah, yaitu apa? Tahun 2024 kemarin, jatah yang seharusnya untuk orang biasa itu 92% sama mereka dipangkas. Jadi orang-orang yang ngantri sekitar 88.000 9.000 orang itu dipangkas, dihilangkan. Jadi mereka tidak lagi mendapatkan jatah untuk pergi ke Tanah Suci. Digantikan sama orang-orang yang kaya yang bisa fast track ke Tanah Suci untuk beribadah itu dinaikin jadi 50%. Dan yang awalnya bayarnya itu 200 juta, 300 juta asal bisa cepat, sama Kementerian Agama atau oknum Kementerian Agama atau entah siapapun yang diduga yang ada di sana itu dinaikin. Jadi ada yang 1 miliar, ada yang 1,5 miliar, ada yang 800 juta dan lain sebagainya. Luar biasa kan? Jadi yang bayarnya paling gede diutamakan, bahkan dibanyakan. Yang udah bayar tapi rakyat jelata, ya di-cut di situ, tidak boleh berangkat. Karena jatahnya diambil sama orang yang kaya. Sekali lagi, yang terlibat di situ itu adalah kalangan yang ngaku agama, yang ngaku kiai, yang ngaku habib, yang ngaku ulama, yang ceramah di mana-mana, yang menghakimi orang lain ini halal haram dan sebagainya. Ada di antara mereka tuh yang bercokol di Kementerian Agama, ada di antara mereka itu yang menjadi kiai-kiai yang punya travel
punya paket umroh apa segala rupa, paket haji apa segala rupa yang dimahal-mahalin yang seperti itu. Jadi Baraya jangan heran kalau misalkan Baraya dari hari ke hari akan menemukan semakin banyak orang-orang yang jualan agama, mengatasnamakan agama, tetapi kemaksiatannya itu luar biasa besar. Dan sekali lagi yang harus ditegaskan, ini bukan hanya kali ini saja. Kalau Baraya cek di Indonesia sekarang, kementerian apa yang paling banyak kena kasus korupsi? Menterinya. Silahkan sebutkan. Kementerian Agama. Dan dari Kementerian Agama itu Baraya cek dari tahun ke tahun mereka itu selalu dapat jatah sebagai 10 besar kementerian paling korup, 10 besar kementerian paling tidak kredibel, 10 besar nomor 1, nomor 2, nomor 3 kementerian yang isinya tidak berkompeten, yang birokrasinya paling panjang, yang melibatkan paling banyak orang, yang mengeruk anggaran paling besar. Itu semuanya tuh di situ ngumpul di satu tempat yang sama. Tapi lagi-lagi, walaupun mereka melakukan kemaksiatan yang sebegitu besarnya, mereka tetap menuding orang-orang. Mempersalahkan orang-orang, kamu sesat, kamu kan bukan ahlinya, kamu gak usah ngomong yang kayak gitu, kamu siapa, udah ngaji dulu sana. Ya, mereka kata-katanya tuh template seperti itu untuk menghakimi orang lain. Dan sekarang saya tanya kepada Baraya, silakan Baraya jawab. Sebutkan salah satu ciri atau salah satu contoh kemaksiatan, sebutin aja. Mereka melakukannya. Korupsi, mereka melakukannya. Suap, mereka melakukannya. Intimidasi, mereka melakukannya. Fitnah, mereka melakukannya. Pembunuhan, bahkan mereka melakukannya. Kalau mereka bikin acara-acara seperti pemilihan ketua yang namanya muktamar lah, apa itu, uang haram itu keluar masuk begitu derasnya, Baraya. Ada yang masuk ke kantong ini, tapi nanti Kiai Anu ya yang terpilih jadi ketuanya, ada yang masuk ke kantong ini, tolong nanti coblos yang ini. Gila, gede banget uang sirkulasi uang haram di situ tuh. Ada di antara mereka tuh yang malsuin makam, ada di antara mereka tuh yang bisnis ziarah, ada di antara mereka itu yang jual garam rukiah. Wah, pokoknya mah semua yang berlabel agama mereka komersilkan. Jadi mereka udah bener-bener gak peduli sama agama. Orang ateis tuh baik kalau dibandingkan dengan mereka tuh. Ya, mereka orang ateis itu kan tidak beragama gitu ya. Kita punya konotasi orang ateis itu tidak baik gitu kan. Tapi kalau misalkan Baraya masuk ke kelompok mereka, ngobrol, diskusi sehari 2 hari, Baraya bakal sadar sendiri bahwa mereka tuh jauh lebih bejat lagi. Silahkan Baraya anggap orang komunis, orang ateis itu nyebelin apa segala rupa, ya silahkan. Tapi saya tantang Baraya, ngobrol sama mereka seminggu aja. Baraya bakal tahu bahwa bahkan Dajjal pun bakal minder sama mereka itu. Karena semua dikorupsi. Al-Quran dikorupsi, haji dikorupsi, dana pendidikan dikorupsi, semuanya dikorupsi. Dan mereka punya santri-santri, mereka punya orang yang menuntut ilmu yang oleh orang tuanya diwakafkan untuk agama, yang dititipkan kepada pondok pesantren dan lain sebagainya. Mereka jadikan mereka itu sebagai objek untuk pemenangan pemilu, untuk pemenangan pilkada, untuk meraih kekuasaan, kesuksesan, dan sebagainya. Kenapa saya harus nantang Baraya untuk bertemu dan berdiskusi dengan mereka itu sehari 2 hari? Ya karena saya melakukan itu, saya masuk ke ring dalam banget mereka itu, ke pucuk pimpinannya, ngobrol di sana. Dan apa yang saya dapatkan di sana ngeri banget Baraya. Mereka yang ngerti halal haram, tiba-tiba pas ngomongin soal ini, udah gak usah bahas halal haram, di sini gak ada halal haram. Tekstual, literal, mereka mengatakan seperti itu. Jadi, udah yang penting mah gini. Saya desak habis-habisan, saya desak. Pak, kan di sini tuh sekumpulan ulama, sekumpulan orang-orang terpelajar yang katanya agamanya bagus dan sebagainya. Kok misalkan korupsinya sering terjadi di gini. Mereka tuh ampas. Agama tuh mereka pahaminya tuh ya sekedar teks yang dihafalkan, ditafsirkan berdasarkan ulama tahun sekian, segitu saja. Pelaksanaannya minus beneran Baraya. Bahkan mereka tuh kalau misalkan ngomong terkait dengan hal-hal yang seperti ini, paling jauh yang mereka pikirkan. Ya semoga aja ini marwah dari organisasi kita itu tidak tercemar gara-gara ini. Bukan Islam nanti hancur marwahnya,
Islam itu dicap buruk oleh masyarakat, ulama-ulama dicap buruk sama masyarakat, mereka nggak peduli. Karena yang paling jauh yang mereka pikirkan itu adalah ya semoga kelompok kita nanti tetap bisa ini ya, kelompok beraya, kelompok organisasi ormas itu tetap ada, tetap eksis dan lain sebagainya. Hanya batasin itu saja yang mereka pikirkan itu. Dan mereka menganggap ya wajar kan di mana-mana juga korupsi mah gini, ini udah jadi sistemnya, bagaimana kita bisa merubahnya? Ya kan kalau mereka ngaku ulama seharusnya mereka yang harus mengubah itu kan, atau mereka yang berencana atau bercita-cita mengubah itu, tapi mereka tidak kepikiran untuk itu sama sekali. Mereka ngikutin arus aja, ya di sana juga kan udah gimana lagi, dah kita juga gitu, bla 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 bla. Ya begitu. Jadi saya akhirnya speechless gitu waktu berkumpul di itu tuh. Akhirnya saya nelpon beberapa kiai gitu ya, beberapa ustadz yang saya kenal gitu, kayak ya seorang tokoh terkemuka pemilik pondok pesantren di Semarang gitu atau di Rembang. Saya teleponin satu-satu, nanyain pendapat mereka, dan mereka juga akhirnya jawab ya sudah biasa banget di tempat berkumpulnya kelompok itu tuh ya, di Kemenag gitu ya, di ormas apa, di apa, udah biasa banget kayak gitu. Tapi saya juga nggak berani negur karena ya itu teman saya sendiri, itu kerabat saya sendiri, dan itu ada dalam satu organisasi. Jadi kita juga nggak enak untuk membongkarnya. Pak Guru Gembul aja silahkan bongkar. Jadi Baraya, saya yakin Baraya tahu bahwa saya itu suka dihujat, dibully sama kelompok-kelompok santri apa segala rupa kayak gitu kan. Ya tapi santri-santri yang ngebully saya itu emang sengaja dibuat bodoh gitu. Sengaja dibuat mereka tuh nggak usah kritis, nggak usah apa dan sebagainya, ya karena dimanfaatkan oleh ustadz-ustadz, ulama-ulama mereka itu untuk menggalang suara, mendapatkan kekuasaan dan sebagainya. Nah jadi yang ulama-ulama yang saya telepon tadi itu paling jauh juga ngomongnya seperti ini. Ya kalau saya sih sudah terikat pada atribut-atribut, sudah terikat pada ini, jadi kita tuh nggak bisa kritis, tapi kami berharap, kami dukung banget kalau Pak Guru Gembul mau menyuarakan aspirasi ini, sampaikan aja ke publik. Ya jadi ya yang dihajar, yang dihujat saya, tapi mereka tuh sebenarnya dukung. Nanti kalau misalkan perjuangan saya misalkan membuahkan hasil, ya barulah mereka mungkin akan keluar ke permukaan dan membela saya. Tapi sekarang di sini sering saya katakan saya tuh merasa sendirian. Ya, karena bahkan orang-orang yang mendukung saya pun nggak berani mendukung secara terbuka karena ada ikatan-ikatan dinas lah, ikatan-ikatan kekerabatan, ikatan kekeluargaan, ikatan ormas, dan hal-hal yang semacam itu. Dan bahkan mereka juga duitnya itu mengalir ke politisi, mengalir ke tentara, ke polisi, apa segala rupa. Wah udah. Dan ya gak sekali lah saya ketemu sama mereka itu dalam kondisi yang lagi dugem, lagi mabok baru ya. Ya kalau ketemu sama orang, wih luar biasa. Ada santri hafid Quran ketemu sama mereka tuh dicium kakinya, dicium tangannya. Padahal yang dicium tangan dan kakinya itu yang katanya ustadz itu dugem. Atau memalsukan begini dan begitu, atau korupsi begini dan begitu, udah biasa banget gitu. Makanya sekali lagi Dajjal tuh udah inferior ketemu sama mereka, itu udah jadi langsung minder, malu ketemu sama mereka tuh. Tapi kalau misalkan saya ingatkan ini juga, mereka tuh hafalan Qurannya tuh banyak, hafalan hadisnya tuh banyak, tapi gak nyambung lah sama sekali. Saya peringatkan dengan hal-hal seperti ini tuh. Paling ujung-ujungnya ya Anda liberal, Anda sesat, Anda kan bukan ahlinya, ngapain ngomong seperti itu. Paling jauh mereka hanya ngomong seperti itu. Tapi saya yakinkan kepada Baraya sekarang dan pada waktu-waktu yang akan datang, kasus-kasus yang melibatkan orang yang mengatasnamakan agama itu akan terus-terusan bermunculan. Kan sebuah reformasi besar-besaran. Mereka menjadi lebih ke barat-baratan, lebih liberal, lebih terbuka, lebih modern, lebih moderat dalam bahasa mereka, dan lain sebagainya. Banyak kemudian orang yang menuduh bahwa ini semua itu adalah akal-akalan dari Muhammad bin Salman. Yang tentu saja tidak demikian, karena Muhammad bin Salman melakukan begini dan begitu pun atas restu dari ayahnya. Intinya bukan hanya beliau saja yang menghendaki reformasi di Saudi Arabia. Cuman di sini muncul juga anggapan bahwa ini adalah tanda kiamat gitu, di mana Saudi Arabia sebagai negara yang sangat-sangat mencirikan Islam secara legalis, secara fundamentalis, itu kemudian sedikit demi sedikit berubah menjadi lebih sekuler, menjadi lebih liberal dan sebagainya. Bahkan kemarin perayaan Natal mereka mempersilahkan untuk tanam pohon Natal gitu. Kemudian tahun baru juga mereka merayakan dan lain sebagainya. Saya ingin mengajak Baraya untuk mencermati apa yang terjadi di pemerintahan Abbasiyah abad ke-9 untuk bisa memahami apa yang terjadi di Saudi hari ini. Jadi ceritanya di abad ke-9 kaum muslimin itu benar-benar ada dalam sebuah kondisi yang membuat mereka itu kaget.
karena mereka untuk pertama kalinya berhadapan dengan bangsa-bangsa lain di seluruh dunia secara intelektual dan secara spiritual. Jadi tantangan keberagamaan mereka itu benar-benar mendapatkan puncaknya di era ini, di mana misalkan mereka berinteraksi dengan orang-orang yang berpikir secara filosofis seperti orang-orang Yunani, atau mereka mendapatkan sistem administrasi yang baik dalam pemerintahan dari orang-orang Persia, mereka mendapatkan spiritualisme dari orang-orang India dan lain sebagainya. Teknologi, informasi, semuanya itu dikumpulkan di satu tempat yang namanya Baghdad, kekhalifahan atau pusat kekhalifahan Abbasiyah pada waktu itu. Nah, ini kemudian memunculkan banyak sekali dilema, memunculkan banyak sekali pertarungan-pertarungan pemikiran. Salah satunya adalah ketika kaum muslimin pada waktu itu dipaksa adu berdebat, adu argumentasi dengan orang-orang Kristen terkait dengan di surat di dalam Al-Quran itu ada 2 surat yang menyebutkan bahwa Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu adalah kalimatullah atau kalam Allah. Yang pertama itu adalah di surat An-Nisa ayat 171, dan yang berikutnya itu adalah di surat Al-Imran ayat 45. Di situ dijelaskan secara literal bahwa Yesus itu adalah kalimatullah atau kalimat Allah. Nah, dalam teologi Kristen atau kekristenan, kalimat Allah menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri, Tuhan itu sendiri, dan karenanya merujuk pada 2 ayat yang dimaksud itu, maka menurut orang-orang Kristen, orang Islam telah meyakini atau telah mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, karena Yesus digambarkan sebagai kalimatullah atau kalimat Tuhan. Kalimat Tuhan itu, kata-kata Tuhan itu gak mungkin selain Tuhan, karena Tuhan itu Maha Esa, dia tidak mungkin bisa dipecah dalam banyak atribut-atribut. Maka Tuhan yang Maha Esa, kalimatnya pun itu adalah Tuhan itu sendiri, gak mungkin atribut yang lain. Kalau ke atribut yang lain, maka Tuhan itu jadi banyak atau jadi jamak gitu. Secara filosofis itu akan berbenturan gitu. Nah, karenanya orang-orang Kristen itu mengajukan argumentasi kepada orang-orang Islam bahwa Islam sejak awal sudah mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan, karena disebutkan bahwa Yesus itu adalah kalimatullah. Begitu. Nah, di antara para debator-debator orang-orang Islam itu, yang paling vokal itu adalah orang-orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah itu adalah orang yang paling bisa mencerap tradisi-tradisi filsafat Yunani, orang yang paling bisa berargumentasi melawan orang-orang Persia, dan lain sebagainya. Dan mereka mengajukan sebuah argumentasi yang kemudian membalik segala sesuatu. Dia katakan bahwa Tuhan itu Maha Esa, baik secara esensial maupun secara eksistensial. Termasuk juga atribut-atribut yang kita sematkan kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu Maha melihat, Maha mendengar, Maha misalkan duduk di atas aras dan sebagainya, itu semuanya adalah personifikasi. Aslinya tidak seperti itu, tetapi manusia membutuhkan sesuatu untuk menggambarkan Tuhan, makanya ada diksi-diksi itu, ada konsep-konsep itu, yang sebenarnya tidak menunjukkan sama sekali bahwa Tuhan itu begitu. Jadi kalau misalkan ada kalimat di dalam Al-Quran, Tuhan berbicara atau kalimatullah dan sebagainya, itu sebenarnya hanya personifikasi. Aslinya gak begitu. Tuhan itu transenden sedemikian sampai tidak mungkin kita pahami. Tapi agar bisa menjelaskan kepada manusia, maka menggunakan bahasa-bahasa yang bisa kita pahami. Paradoks muncul di situ. Jangan jadi ketika memahami ayat-ayat Al-Quran, maka semuanya harus ditakwilkan, ditafsirkan. Begitu. Itu kata Mu'tazilah. Nah, perdebatan antara Mu'tazilah dengan orang-orang Kristen sebenarnya selesai di situ, dan akhirnya banyak sekali di antara orang-orang Kristen yang masuk Islam, banyak sekali. Tetapi pada waktu itu kemudian orang-orang yang tidak pernah berdebat dengan orang-orang Kristen, diantaranya adalah kelompok-kelompok yang sangat taat pada Quran dan Sunnah, dan mereka hanya membaca itu, tidak membaca filsafat Yunani, tidak membaca spiritualisme India dan sebagainya. Nah, mereka itu kemudian berpandangan bahwa Tuhan itu harus kita pahami sesuai dengan teks di dalam Al-Quran. Jadi ketika Al-Quran menyebutkan bahwa Allah itu duduk di atas arasy misalkan, atau beristiwa atau yang semacam itu, kita harus pahami secara literal. Begitu. Nah, jadi sekarang perdebatan itu pindah dari awalnya Mu'tazilah versus orang Kristen, berubah menjadi Mu'tazilah versus orang-orang yang kemudian disebut sebagai Ahlul Hadis. Ahlul Hadis itu mengatakan, kalau di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Isa itu adalah kalimatullah, ya kita harus terima apa adanya. Ya seperti itu saja, berarti Isa itu memang kalimatullah. Mereka tidak membayangkan tentang konsekuensi teologi setelah itu, atau konsekuensi filosofis setelah pernyataan itu, karena mereka memang tidak mengkaji itu. Nah, akhirnya apa? Terjadilah perdebatan hebat antara orang Mu'tazilah dengan orang Ahlul Hadis.
Yang luar biasanya adalah karena pada waktu itu pemimpin pemerintahan dunia Islam itu lebih cenderung pada Mu'tazilah, khususnya di bawah pimpinan Al-Ma'mun. Kenapa seperti itu? Karena khalifah-khalifah itu, khususnya setelah Khalifah Harun al-Rashid itu, di guru-guru ngaji mereka itu adalah guru ngaji dari mazhab Hanafiyah. Yang mazhab Hanafiyah juga dipegang oleh banyak sekali tokoh-tokoh Mu'tazilah pada waktu itu, karena hubungannya sangat erat, sama-sama rasional. Nah, pada waktu itu Al-Ma'mun kemudian menyadari bahwa sebuah bahaya besar kalau kaum muslimin itu berpendapat bahwa Al-Quran itu adalah bukan makhluk. Begitu. Karena apa? Karena kan begini, kalimat Allah atau Allah melihat atau Allah membaca, Allah misalkan mencelupkan tangannya atau dan lain sebagainya, itu kan menurut Mu'tazilah harus ditafsirkan, harus ditakwilkan, nggak boleh diterima seperti itu. Jadi ketika Allah berbicara dalam kalam Allah yang kemudian dipahami menjadi Al-Quran, maka Al-Quran itu harus disebut sebagai makhluk, bukan bagian dari diri Allah sendiri. Sebab kalau bagian dari Allah sendiri, berarti kalimat Allah itu adalah Tuhan, berarti kita mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan gitu. Nah, itu perbedaan pendapat. Nah, orang-orang Mu'tazilah dan khususnya Khalifah Al-Ma'mun pada waktu itu khawatir kalau akidah kaum muslimin itu menjadi sama dengan akidah kekristenan yang menjadi trinitas seperti itu. Makanya dia langsung mengeluarkan sebuah kebijakan yang disebut sebagai mihnah. Orang-orang atau ulama-ulama paling terkemuka di seluruh kekhalifahan Abbasiyah dipanggil, ditanya, Al-Quran itu makhluk atau bukan? Kalau disebut Al-Quran itu makhluk, maka itu teman saya, lulus ujian, silahkan boleh mengajar lagi, dapat sertifikat, sertifikat boleh khotbah. Tapi kalau misalkan Al-Quran itu makhluk atau bukan? Bukan, maka dia akan dipenjara. Begitu. Nah, Al-Ma'mun itu seorang pentolan Mu'tazilah itu, dia soleh, tapi Mu'tazilah. Setelah dia meninggal, penggantinya Al-Mu'tasim itu berlebihan, lebay. Jadi Al-Mu'tasim itu sebelumnya adalah jenderal perang, dan sesudahnya itu ketika dia nanya Al-Quran makhluk atau bukan, ketika jawabannya berbeda dengan apa yang dia inginkan, orang itu bukan hanya dipenjara tetapi disiksa, dan banyak di antara mereka yang sampai meninggal. Nah, satu di antara orang yang disiksa habis-habisan itu adalah Ahmad bin Hambal, murid dari Imam Syafi'i yang sangat terkemuka itu. Ahmad bin Hambal ditanya, Al-Quran itu makhluk atau bukan? Ahmad bin Hambal mengatakan Al-Quran itu adalah kalam Allah. Iya, kalam Allah itu makhluk atau bukan? Ahmad bin Hambal tidak menjawab. Karena apa? Karena dia itu adalah salafiyah. Salafiyah yang asli itu, nanti bedakan dengan salafiyah yang palsu ya. Salafiyah yang asli itu ketika dia ditanya soal masalah-masalah akidah, mereka diam. Kalau misalkan ada dalilnya di dalam Al-Quran, mereka jawab dengan dalil itu. Kalau tidak ada, mereka diam. Jadi Al-Quran makhluk bukan? Al-Quran itu sesuai penggambaran di dalam Al-Quran itu adalah kalamullah. Kalamullah itu makhluk atau bukan? Dia diam. Itu disiksa, harus menjawab bahwa Al-Quran itu makhluk. Digebukin, diinjek-injek sampai apa? Sampai kencing darah, dia tetap bertahan bahwa tidak mau menjawab. Nah, begitu kan? Itu penyiksaan itu terjadi pada ulama-ulama yang lain. Jumlahnya sekitar 30 orang. Ada di antara mereka yang meninggal. Murid Imam Syafi'i itu ada sekitar 9 atau 10 orang yang juga ikut dalam pengujian itu dan disiksa habis-habisan. Nah, setelah Al-Ma'mun meninggal, kemudian digantikan oleh setelah Al-Mu'tasim meninggal, kemudian digantikan oleh Al-Watik, dan Al-Watik meninggal, kemudian digantikan juga oleh Al-Mutawakkil. Nah, Al-Mutawakkil itu adalah khalifah yang luar biasa jahat. Itu bejat moral, bener-bener gak bener orang itu tuh. Nah, ketika dia gak bener dan banyak sekali orang-orang yang ingin memberontak padanya karena bejat banget moralnya, nah dia kemudian berbalik secara politis, dia langsung mendukung mendukung Ahmad bin Hambal, mendukung kalangan tradisionalis seperti itu untuk mendapatkan dukungan. Dan sejak saat itu orang-orang Mu'tazilah ditangkap, dipenjara atau diusir dan dibotakin, dihinakan pokoknya habis-habisan. Bahkan filosof Al-Kindi yang sangat terkenal itu meninggal dengan cara yang sangat menderita, atau hidup dalam kondisi yang sangat menderita. Dia diusir jauh, kemudian dia meninggal dengan cara yang sangat menderita. Nah, pokoknya Mu'tazilah itu semuanya dianiaya aja. Sebaliknya, jadi awalnya dia yang dinaikin, kalangan yang lebih literal diinjek-injek. Nah, pas pergantian kepemimpinan itu diganti, ditukar semuanya gitu. Nah, ini dampaknya apa? Dampaknya orang-orang yang mengaku sebagai pengikut dari Imam Ahmad bin Hambal itu melakukan kerusuhan besar-besaran, sweeping, seluruh orang di seluruh kekhalifahan Abbasiyah itu ditanya Al-Quran makhluk atau bukan. Siapapun yang menjawab bahwa Al-Quran itu misalkan makhluk, maka mereka akan aniaya sampai mati. Bahkan
Imam Bukhari itu dianiaya dan kemudian diusir dari kampung halamannya ketika Imam Bukhari mengatakan bahwa teks ini di kertasnya itu makhluk, sedangkan apa yang ada dalam situ itu urusan Tuhan. Kan Imam Bukhari mengatakan seperti itu. Jadi pas ditanya Al-Quran makhluk atau bukan, mushafnya itu makhluk, kertas itu makhluk, bisa dibakar, bisa kita apa-apain, itu makhluk biasa. Tapi apa yang terkandung di dalamnya itu adalah urusan Tuhan. Itu disiksa. Pokoknya harus menganggap bahwa Al-Quran itu bukan makhluk gitu. Semuanya dikatakan seperti itu. Bahkan Ibnu Jarir At-Tabari lebih buruk lagi. Dilempari pakai batu, kemudian dia nggak boleh ceramah, nggak boleh apa, dan dia meninggal. Setelah meninggal pun dia tidak boleh dikuburkan di luar. Maka keluarganya menguburkannya di dalam. Padahal Ibnu Jarir At-Tabari itu adalah salah satu ulama paling besar di masa itu. Besar sekali. Jadi penulis di dunia Islam yang paling produktif itu ya beliau ini. Beliau menulis kitab tafsir paling terkemuka dan menulis kitab sejarah paling terkemuka dalam sejarah Islam. Rujukannya itu pasti orang ini, Ibnu Jarir At-Tabari. Tapi disiksa sampai meninggal. Oleh siapa? Oleh kelompok yang mengaku dirinya Hanabilah, yang mencoba untuk menghilangkan orang-orang liberal, mencoba menghilangkan orang-orang Mu'tazilah dan sebagainya. Jadi orang Syiah dibantai, orang Mu'tazilah dibantai, Imam Bukhari kemudian diusir juga, Ibnu Jarir At-Tabari dituduh Syiah kemudian dibantai juga dan lain sebagainya. Nah, inilah yang kemudian dianggap sebagai salafi yang palsu. Jadi ada salafi yang asli, salafi yang palsu. Nah, gimana cara membedakannya? Gini Baraya, kalau salafi yang ini sampai sekarang masih ada ya, salafi asli, salafi palsu gitu. Kalau salafi yang asli itu, kalau misalkan ditanya masalah-masalah akidah, mereka diam. Tidak mau memperbincangkannya, tidak mau memperdebatkannya, mereka diam saja. Serahkan urusan semuanya pada Tuhan. Jadi kalau misalkan ditanya, Allah istiwa di atas aras, Allah itu ada di langit atau ada di mana-mana, mereka diam. Pertanyaan itu bid'ah, menjawabnya juga lebih bid'ah. Udah selesai di situ. Nah, kalau salafi yang palsu itu mereka menjawab Al-Qur'an, Tuhan itu misalkan ada di aras, ini dalil-dalilnya, terus yang lain dibantah gitu. Itu mereka itu memperbincangkan dan memperdebatkan masalah-masalah mutasyabihat. Itu yang membedakannya. Nah, Ahmad bin Hanbal ketika ditanya, Al-Qur'an makhluk atau bukan? Kalamullah itu makhluk atau bukan? Diam. Nah, itu salafi asli. Salafi palsu, Al-Quran itu makhluk atau bukan? Oh, bukan. Nah, jadi apa? Ya gak tahu, pokoknya mau bukan. Nah, gitu. Itu yang membedakan salafiyah asli dan salafiyah palsu. Tapi intinya orang-orang Hanabilah itu atau salafiyah yang palsu itu kemudian merongrong kehalifahan, mereka bentrok dengan mazhab-mazhab yang lain, mereka ribut dengan kelompok-kelompok Islam yang lain dan lain sebagainya. Rusuh terus Baghdad itu sampai akhirnya Baghdad itu pecah menjadi kepingan-kepingan yang sangat kecil, dan kemudian di era beberapa abad kemudian Salahuddin Al-Ayyubi itu kemudian memprakarsai rapat akbar di dunia Islam bahwa mazhab itu hanya boleh 4, tidak boleh ada yang lain. Karena apa? Karena itu berarti pertentangan yang semakin lama semakin banyak. Penutupan pintu ijtihad itu dilakukan di masa Salahuddin Al-Ayyubi. Begitu. Nah, artinya apa? Dunia Islam itu hancur, runtuh gara-gara apa? Gara-gara ada seorang pemimpin dari Mu'tazilah yang memaksakan supaya masyarakat jadi modern semua secara revolusioner. Jadi ketika dia gagal, akhirnya apa? Akhirnya orang-orang Islam itu berduyun-duyun, berbondong-bondong untuk masuk ke dalam dunia tradisionalis, masuk ke dunia yang sama sekali tidak rasional. Jadi peradaban Islam yang maju itu sedikit demi sedikit lengser. Ketika Mongol datang menyerang, mereka sudah hancur, tidak berdaya apa-apa. Baghdad pada waktu itu bahkan sudah tidak dilindungi oleh pasukan yang sangat kuat. Cuman 10.000 orang. Karena apa? Karena umat muslim pecah satu sama lain, gontok-gontokan, ribut-ributan dan lain sebagainya. Begitu. Nah, apa hubungannya dengan fenomena Saudi Arabia yang sekarang? Nah, hubungannya itu yang tadi itu, sekarang di Saudi Arabia itu ada seorang pemimpin yang memaksakan untuk memodernisasi. Natal diadain, Valentinan diadain, pokoknya mah yang semua kebarat-baratan diadain. Di sisi lain, ulama-ulama yang konservatif atau ulama-ulama yang biasanya memang sudah memiliki peran yang signifikan di Saudi Arabia itu malah ditangkap, dihukum. Bahkan dihukumnya kita tidak pernah tahu karena itu tidak pernah terbuka. Nah, kalau misalkan bentuk reformasi seperti ini gagal, ternyata ya, kan saya bilang ini persimpangan. Kalau berhasil, maka Arab benar-benar akan menjadi modern dan memimpin masyarakat Islam menjadi lebih modern, lebih sekuler, lebih westernisasi gitu dan sebagainya. Tapi kalau gagal, maka masyarakat muslim akan menjadi sepenuhnya seperti Taliban, bahkan lebih buruk atau lebih tertutup daripada Saudi sebelumnya.